Halo, selamat siang teman-teman. Ini channel pertama kita, channel YouTube pula untuk kita berbagi ya, untuk kita coba sharing ya. Dulu tuh awalnya kita karena suka ngeblog ya, dulu awal-awal pula suka nulis blog, terus kayaknya kangen ya kita balik berbagi ya, nggak sempat tulis. Iya, nggak sempat banget, anak bertiga gitu kan. Jadi kemarin kita bilang tuh di Instagram kan, kita mau berbagi lagi nih, tapi bingung mulainya kayak pertanyaannya. Terus kita lempar tuh ke Instagram kemarin, question box di IG Story ya. IG Story udah masuk nih beberapa pertanyaan nih dari teman-teman pula. Yang pertama apa tuh? Gimana cara udah buat desain lalu dijadikan real stuff? Nah itu gimana tuh maksudnya? Ketika lu punya desain gitu ya, itu gimana menjadikan produk ya? Gimana tuh? Coba jawab dulu. Pertama, biasanya kita cari referensi dulu. Bisa cari referensi dari berbagai macam website dan kebanyakan dari Pinterest sih. Yeah. Terus lanjut ke kita buat mood board. Dari kumpulan-kumpulan referensi itu kita sketsa dari dari bajunya, dari patternnya, sketsa aja dulu yang banyak. Atau kalau lu nggak bisa sketsa, lu bisa tracing aja, apalagi dari Pinterest kan, kita tracing dibikin mockup gitu kan. Kan ada beberapa orang ada yang sketsanya nggak terlalu mirip sama referensi nih, ya bisa di tracing aja lewat Photoshop atau lewat Illustrator misalnya. Terus habis itu biasanya kalau kita bisa di tracing atau di sketsa tuh kita scan terus dimasukin di placing ya, dimasukin patternnya ya. Masukin patternnya ke si yang udah kita tracing di Photoshop. Terus kebayang itu nanti desain lo bakal terbayang nanti jadinya bakal kayak gimana sih? Kayak gimana yang di print bagian apa? Kalau kita kan sekarang print ya, kalau dulu sablon, di sablonnya misalkan di kantong, ukurannya menjadi kebayang, ngeprint berapa meter. Jadi semuanya harus direncanakan sih gitu, jangan langsung udah ada gambar nih, oke langsung buat tas deh, tapi tanpa direncanain dulu itu jangan juga. Itu biasanya malah jadi ngeblank nantinya. Jadi saran kita sih kalau kita biasanya tadi ya, jadi lebih tahu sih nanti mungkin beli bahan pendukungnya tuh berapa. Misalnya kalau kita placing, kita udah buat desain untuk tas nih, berarti untuk ngeprint kita butuh berapa meter. Setelah itu bahan-bahan pendukungnya butuhnya berapa meter juga, misalnya bagian belakangnya atau bagian talinya. Nanti kalau kita langsung belinya langsung banyak, malah jadi ada bahan sisa. Jadi kita menghindari itu. Nah itu yang penting ya. Oke, intinya direncanain lah, jangan sampai nggak ada rencana sama sekali. Oke, next. Pertanyaan kedua tentang kain. Nah tentang kain ini kayaknya mungkin kain-kain apa yang biasa kita gunain? pakai ya mungkin enaknya nanti kita bahas deh satu episode sendiri tentang kain yang biasa kita pakai ya. Cuman mungkin garis besar ya. Biasanya kita pakai cottonnya untuk kaos, terus cotton poplin, cotton wool pitch, linen. Terus kita biasa pakai kalau buat tas apa tuh? Cordura, kanvas. Kita jadi explore bahan juga sih. Kadang kita nyari dulunya pas sebelum pandemi ya. Maksudnya kita ngulik banget di toko bahan, ini seru nih kalau dijadiin tas, atau ini seru nih kalau dijadiin baju. Tapi karena pas pandemi ini kita benar-benar ngandelin di online ya, jadi nggak bisa nyoba sendiri kainnya gitu. Ke toko bahan terus datengin satu-satu bahan-bahan yang aneh-aneh. Iya, karena kita memang basicnya bukan fashion, kita basicnya seni rupa gitu. Jadi nggak kebayang sama sekali bahan yang cocok. Tapi yang dari situ jadi belajar, saat kita online kita jadi tahu bahannya, kita jadi tahu belinya di mana, minimal berapa meter. Dan memang beda pada saat pembelian bahan baku sebelum pandemi sama sekarang tuh beda banget sih. Dan kenapa kita pilih bahan-bahan itu gitu? Ada proses apa tuh? Ya karena nyaman dipakai, kita cari yang nyaman dipakai. Iya, nyaman dipakai sama sustainability ya. Jadi kayak
panjang gitu, awet lah dipakainya. Awet dipakainya, terus sama nyaman dan nggak gerah gitu. Itu sih yang paling, pokoknya kita biasanya coba dulu sih di diri kita sendiri nyaman apa enggak. Kalau enggak ya jangan dijual ke orang gitu. Intinya dicoba dulu aja ya. Tapi untuk detailnya kayak apa kain poplin, kayak apa cordura, kayak apa linen, nanti kita bahas di next videonya ya. Oke, selanjutnya Inspirasi atau cerita dari setiap desainnya Kak? inspirasi cerita, kita dapetin inspirasi gitu ya. Biasanya sih curhat sih. Kalau Kula tuh bener-bener personal ya, kayak kemarin tuh desain yang semesta Dari apa yang kita alami banget ya, personal banget. Jadi paling gampang sih. Jadi kalau lu mau buat karya, mau buat produk, itu memang dari apa yang lo alami dulu. Jangan ikut-ikutan, jangan dari orang lain gitu. Jadi yang paling penting adalah pengalaman hidup lu dulu, experience-nya. Karena ya kayak yang kemarin tuh kita buat semesta lurus semesta tumbuh gitu. Itu bener-bener kayak itu selama kita buat karya itu yang paling banget curhat lah gitu. Karena di situ kita mau bercerita, mau berbagi cerita ya. Waktu itu semesta lurus semesta tumbuh itu bagaimana kita merasa waktu itu ya, sekeliling kita tuh membuat kita jatuh. Itu momen-momen terendah dalam hidup kita tuh ya, waktu itu beberapa tahun yang lalu lah, sebelum pandemi gitu kan ya. Kita percaya kalau di situ kita mau bilang gitu, ketika semesta lu sekelilingmu bikin lu jatuh, percaya aja di situ dia akan bikin lu tumbuh kok gitu ya. Oke, kalau dari selanjutnya apa tuh? Selanjutnya dari produk handmade satuan, sekarang lebih ke ilustrasi dan merch ya Kak. How to switch, why? Yang kita Dari produk handmade, iya, dari dulunya handmade. satuan. Itu semuanya Satuan juga karena modelnya nggak ada, jadi satuan. kita eksekusinya sih lebih ke kenapa dulu satuan ya, karena mampunya itu gitu. Karena bergeraknya dari apa yang kita mampu. iya, sih. dari apa yang kita bisa dan apa yang kita punya aja ya dulu ya. Kayak Uangnya dulu segitu ya udah, kita produksinya ya sedikit, manfaatin nggak yang bisa ada banyak. aja gitu. Kita Malah sebelumnya pre-order. PO dulu kita buatnya satu doang tuh, sampel, terus di PO-in di Facebook, Facebook ya, Iya. kali jualannya ya di Facebook. Terus kenapa sekarang lebih ke ilustrasi dan itu merchandising? secara personal karena kita berusaha untuk mengembangin diri juga, jadi mau penasaran sama apa sih bukan gaya seni ya, apa ya? Lebih ke ini sih sebenarnya, kita juga pengen besar sih Pengen gitu. tumbuh juga gitu. Jadi kenapa? itu bentuk Iya, itu bentuk proses kita juga. Kita grow, kita sebagai tolak ukur ya, kita udah grow gitu. memang tujuannya sih ke situ, Iya, makanya tujuannya memang kita masal gitu. Kita mau tadi ada how to switch, why? how to switchnya karena tadi prosesnya kita keterbatasan ya waktu itu, keterbatasan diri, kita merasa udah nggak mampu ngerjain order yang cukup banyak, ya kita serahin ke orang gitu. Dan kita ingin perbaikan, karena kan lu ngerjain sendiri nih, jahit sendiri, dan dengan belajar otodidak juga kayaknya nggak maksimal ya. Dengan mesin yang nggak proper untuk dibuat massal gitu. Jadi pada akhirnya kita mesti berpikir gimana nih biar besar nih, gimana biar bisa jadi mass product nih gitu. Ya, selanjutnya marketingnya pula. Maksudnya gimana nih? Mungkin cara jualan, ini kita ngebahasnya cara jualan gula kali ya, gitu ya. Kalau dari Instagram sendiri, karena dulunya kita di Facebook, terus kita pindah ke Instagram, jadi kita manfaatin Instagram semaksimal mungkin dengan cara ngemanjain mata orang-orang yang ngelihat Instagram kita aja. Jadi kita goalnya ngemanjain mata orang-orang yang lihat, kita harus buat visual-visual yang menarik dan yang solutif kali ya. Misalnya kita buat outfit idea atau buat detailnya yang solutif gitu. Orang butuh tahu tentang produk kita tuh gimana sih. Jadi kita
buat visualnya secara matang gitu ya. Mungkin gini, kalau gimana cara Kula jualan di sosial media ya, intinya di Instagram gitu. Kita jualan sih di website, tapi lebih banyak di Instagram untuk memasarkan ya, untuk bercerita. Intinya sosial media itu sosial media gitu. Jadi lu mesti manfaatkan sosial media itu untuk bercerita. Dan sosial media itu media visual banget ya. Jadi benar-benar harus. Zaman dulunya kan masih yang apa? Iya, yang edit vintage gitu kan, yang Polaroid. Filter dari otomatis Instagram. Jadi itu udah jelas banget tuh kalau yang namanya Instagram pasti lu manjain mata banget, mesti visualnya dijaga banget. Nah dari situ juga lu harus sadar Instagram itu sosial media gitu. Jadi gimana caranya lu bisa bersosialisasi sama orang di situ. Misalkan lu ceritain prosesnya, lu ceritain ini tuh maksudnya apa, produk yang dibuat. Jadi lebih personal gitu antara produk, brand, owner sama si customer kayak gitu. Ada yang tambahin nggak? Paling kalau dari Instagram, kalau tuh mikirin banget misalnya gimana caranya biar nggak bikin orang yang lihat Instagram kita tuh capek ngeliatnya. Jadi mata kita tuh harus istirahat. Iya, harus istirahat untuk melihat visual-visual yang terlalu rame gitu. Jadi kita rencanain banget tuh dari backgroundnya, dari setelah posting yang sebelumnya agak lebih rame, setelahnya harus lebih sederhana visualnya. Itu sih dikasih ritme lah. Instagram itu jangan dar. Jadi mesti benar-benar ya manjain mata, bikin nyaman mata. Terus yang paling harus lo sadar adalah yaitu sosial media. Jadi anggaplah brand lo sebagai manusia gitu. Jadi berceritalah di situ, berproseslah di situ ya, dan ceritakan semua prosesnya ke customer kalian. Oke, next. Selanjutnya, tantangan terberat selama ini. Wah, banyak. Tantangannya Kula itu ego kita ya, lebih ke tantangan, lebih ke diri kita sendiri sih. Sama di waktu itu di awal-awal sih produksi ya, karena kan kita memang basicnya nggak ada produksi, kita bukan anak fashion, bukan kita anak produk, tekstil, bukan anak produk, kita anak desain grafis gitu ya. Jadi baru tahu ya tuh setelah praktek di Kula ini nih. Iya, kita di Kula itu jadi banyak belajar lagi tentang material, tentang teknik cetak di kain, tentang jahit bahkan gitu, karena memang kita nol banget knowledge-nya, bener-bener nggak ada tuh pengalaman di fashion atau di industri clothing gitu. Itu yang tantangan untuk sekarang sih ya. Untuk saat ini tantangan terbesar adalah ya memang pandemi gitu, semua juga pasti ngerasain pandemi, efek pandemi ini gitu. Jadi ya sekarang sih kita coba survive aja dengan tetap menjadi diri kita sendiri, mengeluarkan produk yang menyenangkan ya, yang menyenangkan buat kita terutama dan buat orang lain pastinya. Next. Gabung sama Kula bisa nggak? Gabung sama Kula bisa banget. Mau gabung apa dulu nih? Ya, gabung downline. Kita bukan MLM jadi nggak ada downline. Tapi kalau mau jadi tim Kula, wah nih banyak nih timnya di sini. Suaranya dong. Di sini banyak penonton bayaran gitu. Jadi kalau mau gabung kita menerima di bawah nggak ke email yang ada di Instagram aja. Kita juga buka internship sih untuk sosial media, untuk graphic design, untuk fashion designer. Tapi ahli profesinya yang lain boleh? Iya. Intinya kita pengen Kula itu tempat belajar sih. Karena memang visinya Kula kan selain untuk menjadi brand besar gitu, tapi juga untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Makanya di Kula itu juga. Jadi kalau ada yang mau tahu tentang itu boleh kesini. Misalnya dia punya brand nih, terus nanya-nanya boleh banget. Mau konsultasi itu nggak ada masalah banget gitu. Toh ya alhamdulillah gue kan ngajar juga nih di salah satu PTN di Jakarta gitu, dan beberapa mahasiswa gue tuh punya brand juga dan itu suka main kesini untuk konsultasi gitu. Jadi kita welcome banget kok untuk ngobrol-ngobrol soal brand, soal produk ya. Oke. Terus bagaimana menentukan target market kalau ingin
kita jawab Apa bagaimana umur kah? menentukan target market goal aja ya. Menentukan target market. Karena kita dulu mulai pas kuliah. Iya, pas kuliah memang. Jadi ya untuk Menjualnya di Kaum dunia kita. ya, di dunia kalian sendiri aja yang paling gampang gitu. Iya. Misalkan kalian saat ini sedang kuliah bikin brand, ya paling gampang ya brand untuk yang marketnya anak kuliah gitu. yang kalian Kalian kuasain tahu aja. dunianya, Ya gitu. kayak tahu dunia. Dan biasanya tuh kalau gue suka saranin selain bikin target market, bikin juga buyer personanya gitu. Jadi lu bikin tuh ini gue mau jualannya ke siapa sih gitu, umur berapa, tinggalnya di mana, kalau nongkrong di mana. Kalau nongkrong tuh dia untuk hangout, untuk selfie atau untuk makanannya. Terus yang ketika mereka nongkrong tuh yang diobrolin apa. Jadi lu bisa masuk di situ, apalagi ngomongin Instagram ya. Di Instagram kan kalau kita mau add saja ada interestnya apa, itu mesti tahu banget tuh gitu ya. Oke, next. Masih banyak ya. Mix and match fashion. Mix and match mix and match mix and match fashion. Nah, kita sebenarnya kalau disuruh, hey jangan ketawa. Penonton bayaran. Jadi mix and match. Kalau mix and match itu sebenarnya kita juga bingung ya. Kalau kita juga nggak fashionable amat gitu. Satu lemari isi bajunya pula semua. Mulai semua jadi Isinya. mungkin ini bagaimana tips waktu bikin ini kali. Ada mix bikin and match. full outfit idea. Oh gini, kalau mix and match sih lebih lo mau masa pamernya nggak enak banget ya. Misalnya lo mau nunjukin baju lo atau celana lo. Kalau misalnya baju berarti celananya yang sederhana aja, jangan yang nunjukin juga misalnya atasnya. Tapi kalau fashion sih diri sendiri ya. Ada yang atasnya nyaman sih. ada yang atasnya bunga garis-garis tapi dia nyaman dan pede sih sebenarnya nggak apa-apa sih. Maksudnya kalau mix and match itu lebih ke diri sendiri sih. Iya, Bikin diri sendiri. Fashion Jadi itu lebih kayak kita jawabannya pasti reinterpretasi. beda-beda, Iya. gitu. Reinterpretasi diri sendiri sih, yang penting nyaman gitu, jangan jadi orang lain gitu. cuman kalau pula kan casual, jadi pakaian yang santai untuk sehari-hari. Jadi kita nggak mau mencolok. Jadi apa sih namanya? Oh. Intinya ini sih lebih ke kalau kita sih lebih Misalnya pertama mau- paling pertama kita pilih tuh pasti tone-nya sama. Karena kita nggak berani belentang-belentong sih, nggak berani tabrak lari. Bukan kita banget lah. Nggak masalah sih kalau mix and match itu bagaimana lo nyamannya aja, dan manfaatin yang ada juga. Sepatu lo adanya apa ya gimana mikir biar matching gitu. Jangan karena cuma celana yang harga 200.000 300.000 let's say, terus wah gue mesti beli sepatu yang 3 juta nih karena ini matching, ya enggak juga gitu. Yang penting lo nyaman, apa yang ada di laci lo, yang ada di lemari lo, kok laci yang ada di lemari. Dan nyesuaiin kemana lo pergi harus disesuaiin. ya occasional ya. Ya. Jangan ke kondangan pakai kaos garis-garis pula, ya enggak juga gitu. Tapi intinya nyaman lo Ya. aja lah. Semoga menjawab ya, karena kita bukan fashion enthusiast banget ya. Oke, next. Terus desain favorit ownernya yang mana nih? Kita jawab bareng nih. Ya, taruh mikir dulu ya. Desain favorit kita nih. 1, 2, 3, Homesick. Yeay. Memang selain Sama. iya sama ya, memang itu Udah lama jawabannya. curhatan banget gitu. Itu Oh, ini curhatan. Iya, curhatan banget Homesick. Oh ini nih Homesick. Waktu itu juga desain itu kita buat untuk pameran di agenda show di Las Vegas gitu. Intinya sih Homesick itu edisi setelah semesta lurus, semesta tumbuh. Kan pada proses kita tumbuh tuh kita bener-bener hampir dari pagi sampai sore gitu, itu di toko bolak-balik depan komputer. Terus kayak kita jauh sama anak-anak gitu, itu kayak muncul perasaan kangen rumah. Itu sih curhatan kita sih, gimana bagaimana membuat portal kita sendiri untuk selalu dekat dengan rumah, dekat dengan orang-orang tersayang sih gitu. Jadi
Homesick itu bercerita kurang lebih kayak gitu, bagaimana kita selalu berusaha dimanapun berada, mau merantau, mau di kantor sebenarnya yang suka lembur, anak agensi ini terutama yang pergi pagi pulang pagi gitu, terus ya gimana pun lo mau sesibuk apapun selalu berusaha buat koneksi lah sama orang-orang tersayang. Oke. Next. Event paling berkesan. Event paling berkesan. Jawab lagi nggak nih Bang? Ayo. Oke. Aduh. Lokal luar nih. Lokal aja kita support lokal ya. Oke. Oke ya, siap ya. Kamu inget-inget dulu. Oke. Berkesan ya? Berkesan. Kesan. Baik aja lah ya. Oke. Siap ya. Kesan buruk juga deh. Kesan baik. Kenapa jadi pengen? Tapi jangan disebutin nama. Iya. Oke. Kesan. Kesan baik dulu. Kesan baik aja. Kesan baik dulu, habis itu kesan buruk. Iya. Kelar ntar. Oke. Kesan baik dulu. 1, 2, 3. Pasar seni. Ya. Pasar seni ITB kalau. Semasa. Pasar seni ITB. Kenapa duluan deh? Kenapa semasa berkesan? Karena itu momen yang menyenangkan aja ngelihat berbagai macam ilustrator, antusias yang datang bareng, terus banyak yang pameran, kayak menyenangkan aja ketemu banyak orang yang berbakat, berbakat dan sama-sama penyuka seni. Iya sih, karena kalau udah datang ke semasa itu kayak kita juga mesti belajar Karena kayak dulu, jadi gitu ya. dan dulu kan sebelum ada semasa kita ngeliatin di Australia itu apa? Kalau lupa Public Garden Itu Singapura. Big Design Market. Terus satu apa penonton apa apa sih itu dari Finders Keepers. Finders Keeper Ya. Australia itu. Dan terus pas ada semasa, seneng banget Iya. ada kayak gini. Di Indo. Jadi terima kasih buat Mas Gun sudah membuat semasa ya. Iya. Tapi karena kita ngefans banget sama semasa itu event yang humble banget, tapi nggak main-main jualannya nggak main-main itu parah sih orang yang kalau datang ke situ. Nah kalau gue pribadi kenapa pasar seni ITB? Karena kita hancur di situ. Enggak, hancur booth kita hancur diserang pembeli gitu. Itu event yang paling Sampai rubuh. chaos ya, rubuh. Rubuh tapi abis banget. Booth kita sampai rubuh, alhamdulillahnya habis. Dan itu hujan, waktu itu hujan Iya. gede banget dan Hujan tidak menghalangi orang untuk datang ke pasar seni itu gila. Sampai dibantuin jualan ya? Iya, sampai dibantu jualan sama pembelinya. Jadi pembeli yang waktu itu membantu pula. Dibantuin kasih Terima makan. kasih. Itu parah sih waktu itu sampai jebol yang kayak ayo aku duluan. Jadi kayak pedagang kaki lima gitu sampai naik ke meja, serius. Gua waktu itu sampai naik ke meja, sampai kayak pedagang pasar malam gitu. Dan itu suasananya hujan dan mati lampu. Jadi itu paling berkesan banget gitu. Tapi sayang pasar seni nggak ada lagi nih, belum ada lagi ya. Kemarin kayaknya mau bikin tapi pandemi ya. Pasar seni ITB ditunggu sama Pula sih. Oke, lahir. Cara mengemas merchandising yang menarik. Cara mengemas merchandising yang menarik, maksudnya gimana? Biar menarik. Biar menarik. Kasih tadi. Bagaimana menjadikan intinya gini. Kalau gue gimana caranya membuat merchandise yang menarik itu? Tanya ke diri sendiri aja. Iya. Itu akan menarik lo untuk membeli nggak? Jangan kalah. Jadi mentang-mentang gue full, gue ilustrator banget nih, gue pattern, gue suka banget pattern. Iya. Itu dihajar satu baju full depan belakang atas bawah itu pattern semua. Enggak, kalian harus bisa menahan diri ya. Misalnya kamu misalnya ada gambar nih, kamu hasilin gambar, terus ini kayaknya menarik nih kalau hanya dijadiin di kantong doang gitu, atau ini kayaknya menarik kalau dijadiin di di tangan doang. Jadi harus bisa ngontrol sih untuk untuk membuat produk yang bermacam-macam
walaupun hanya dengan satu gambar. Nah itu yang bikin menarik. Jadi idenya nggak mentok. Oke, gambar cuma satu Cuma nih. satu. Terus jadi jadiin aja semua full print atau nggak mungkin gini. Semuanya lagi musimnya full print gitu. Oke, nggak apa lo buat full print. Tapi ada satu sisi yang kayaknya ada orang juga yang butuh pakaian dan menikmati ilustrasi lo tuh dengan hanya sedikit gitu. Jadi taruh aja misalnya di kantong atau di tangan. Intinya gini, berpikir tidak semua pembeli produk laki-laki. Aduh, jadulnya. Dangdut jadul lagi. Ya nggak semua orang pencinta seni itu eksentrik gitu. Sekarang tuh orang umum juga udah banyak kok yang art antusias gitu. Jadi yang art antusias. Jadi dipikirkan aja untuk segmen-segmen itu. Jadi tetap bisa mengkomposisikan gitu. Jadi PR-nya bukan cuma gambar tapi juga mengkomposisikan desain lo, ilustrasi lo, karya lo jadi sebuah produk yang aman dan nyaman dipakai gitu. Aman bukan berbahaya ya, tapi lebih ke di mata tuh aman, enggak yang orang kayak pula kan bilangnya unique casual life ya. Jadi kita mau orang yang suka pattern, orang yang suka gambar-gambar pula tuh nggak kelihatan eksentrik waktu pakai produk yang keluar. Oke, last one. Belum. Biaya Pertama kali buat bangun usaha ini. Kalau ditanya biaya, kita sebenarnya waktu itu nggak bisa biaya ya. Nggak bisa juga. Iya kayak. Tapi sebenarnya nggak biaya. Dagang sendiri. Nggak. Waktu pula itu kan yang tas. Pula itu kan produknya yang tote bag. Oh, yang lukis. Yang lukis yang ada beberapa tote bag lah itu kan, yang Cino dan segala macamnya itu, Alien. Nah mungkin itu bentuknya bukan rupiahnya, bentuknya barang. Karena udah itu ada kan, aja. Widya ini kan suka banget sama tote bag, sama tas baju gitu kan. Ya waktu itu ada. Suka tas baju terus suka di pinggir jalan gitu ya. Ini apa, dia suka tas baju banyak kan. Diuangkan berapa ya, mungkin nggak nyampe 500.000 ya. Ya waktu itu dimodalin cuma orang tua. Udah dijahitin tasnya. Berapa piece ya? 5. Kita buat PO kan waktu itu kan. Ya PO. Iya, jahitnya di rumah Mama Wilda waktu itu kan. Oh iya. Ya Allah iya. Di dulu jual di temannya Widya si Wilda. Oh iya. Ilustrator juga. Waktu itu nyari dijahit di mana ya, kita nggak tahu kan siapa. Terus kan ada ibunya yang bisa jahit dan rapi banget. Dan kita jahit di situ. Iya. Udah lama banget tuh. Nah itu sekitar 500.000 dari situ. Itu pun bentuknya barang sebenarnya. Jadi sebenarnya kita juga nggak tahu sih tepatnya berapa. Gimana caranya pertama kali mulai dari ngide sampai jadi sesuatu? Gimana caranya mulai dari ngide sampai menjadi sesuatu? Ini kayak hampir mirip-mirip sama pertanyaan yang pertama ya. Selama ya itu gimana caranya dari ngide intinya lu mesti catat setiap ide yang lu dapet gitu ya, lu ceritain. Kadang suka muncul tiba-tiba kan, jadi catat aja. Tiba-tiba intinya rajin nulis gitu untuk yang ide ini. Terus nah setelah ide, atau memang ketika kita dipaksa untuk ngeluarin ide, itu gimana kali ya, lebih enak ya. Ketika misalkan kita deadline nih, kita mesti produksi nih, itu gimana cari idenya coba. Yang pertama proses mencari idenya pula gimana? Curhat yang pertama ya kalau biasa. Yang paling terdekat sih apa yang lagi dialami aja, atau yang lagi dialami orang lain. Terus tapi relate, dan mungkin kebanyakan orang mungkin lagi ngalamin itu. Atau dari pas lagi kita ngobrol nih, atau misalnya kalau kalian di rumah lagi ngobrol sama saudara atau orang tua, mereka lagi ngomongin tentang apa ya, misalnya tentang isu yang lagi hangat lah, tapi dari sudut pandang isu mereka yang sering mereka yang dialami setiap keluarga atau dialami teman, itu pasti keluar tuh, muncul misalnya kayak apa nih, misalkan tentang capeknya kerja misalnya, dari hal paling dekat, misalnya capeknya kerja nih, ntar dari situ ditulis tuh brainstorming, misalnya capek kerja tuh apa sih, oh ternyata kalau capek kerja gue kurang istirahat, atau gue selalu mengiyakan apa kata orang, atau
apalagi ya misalnya? Ya kayak misalkan gue pulang kerja jalanan macet, dari situ dari jalanan macet di mind mapping nih, jalan apa aja nih pokoknya di mapping lah, apa yang lo alami gitu, apa yang lo mau angkat, isu-isu yang mau lo angkat, nanti dari situ biasanya dapat tuh dari ide awal secara konsep kasar, terus jadi ide visual tuh. Ya, misalkan kira-kira gambar apa sih yang mewakili? iya, misalkan kayak gue lagi di jalan nih, aduh nih di kepala gue nih kalau di visual itu kayak kumpulan yang ruwet misalnya gitu. garis gitu apa sih? Ya gambar aja, kan namanya sketsa, jadi gambar aja misalnya kalau kayak gitu. Nanti ganti kertas lagi, gambar lagi. Mungkin dari situ pasti akan nemu titik yang oh ini gue tahu nih mau buat apa. Gitu. Nah dari sketsa itu biasanya kebayang tuh, ini kayaknya buat gue maunya nanti eksekusinya kayak gini. Nah kalau udah jadi desainnya, produknya apa sih? Produknya apa nih yang relate nih? Misalkan kayak tadi itu bisa jadi permasalahan itu bisa jadi ide visual atau ide produk. Ya, misalkan kayak ya pasti kan pandemi lah ya, di mana-mana orang lagi membutuhkan masker ya itu solusinya. Misalkan kayak virus, lu mesti terlindungi dari asap, dari apa namanya apa sih cipratan itu, apa sih kalau bersin droplet ya, lu yang membutuhkan adalah pertama misalnya masker. Oke, setelah masker apalagi nih, orang lagi bawa kemana-mana hand sanitizer, oke gue bikin kantong hand sanitizer. Itu kan bisa di mana aja sih, dan relate dari apa yang ada di sekitar aja gitu, apa yang dibutuhin orang banyak gitu. Terus setelah itu ya udah tinggal cari referensi bahannya, jualannya gimana, fotonya mau kayak gimana gitu, itu mesti direncanain. Nah kalau dari pengalaman kita sendiri sih, Kula itu kan jualan solusi ya, jadi kita pernah tuh waktu itu dari pas jualan ngeliat cewek tuh kalau beli misalkan let's say kita beli outer gitu, si cewek ini beli outer tuh dia kayak suka bingung gak sih, kayak kan? Misalnya bingung, aduh bajunya pakai apa ya, jilbabnya pakai apa ya. Jadi dari situ pada akhirnya kita gimana caranya nih ngasih solusi ke mereka. Nah terciptalah kalau di Instagram tuh Kula tuh hashtag Kula Outfit Idea, yang dimana ketika ketika teman-teman beli produk Kula, di situ kita kasih solusi tuh apa sih sepatunya, apa sih celananya, kayak gitu. Nah terus apalagi sih tadi pertanyaannya sih, gimana caranya pertama kali mulai dari ide sampai jadi itu yang terakhir ya. Iya sih, intinya proses-proses itu mesti diikutin gitu, jangan langsung gambar sesuatu jadi baju gitu, itu enggak. Jadi mesti di riset dulu lah, paling enggak riset sama diri sendiri dulu ya. Gitu. Oke. Cukup sekian dulu ya. Kalau ada pertanyaan yang lain boleh DM aja. Di DM atau di komen atau kalau mau datang langsung boleh. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Oh iya, datang ke toko Kula nih. Di sini ada enak nih, ada pagi juga. Kalian bisa cemil brownies, cookies, dan minumannya enak gitu. Promosi double gitu. Terus jangan lupa subscribe channel Kula, terus komen, dan kalau bermanfaat jangan lupa di share. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Kula lupa YouTube.